sama-sama kami hormati para dosen Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik, Pak Tesil, Pak Hen, dan Romo Oris, serta yang kami banggakan para mahasiswa-mahasiswi Universitas Katolik WL Tegulan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara pelantikan pengurus kompa dengan keadaan sehat. Kita akan memulai acara pelantikan dengan doa. Marilah kita satu di dalam doa dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu dari hari ke hari, terutama dari pagi hingga pada sore hari ini. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Unika Wetagula. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salve. Yang terhormat Romo Marcel Pigilang DPR, Ketua Yayasan Pendidikan Nusa Cendana, yang berkenan hadir bersama kita pada sore hari ini. Yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik WL Tegulan, Pak Terduni JSSR. Yang saya hormati para dosen Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik, Pak Tesil, Pak Hen, Romo Oris Ayanto, dan yang saya hormati juga para pengurus kompa periode 2024-2025, Vincent dan kawan-kawan. Dan yang saya hormati pengurus kompa terpilih untuk periode 2025, Sonia dan kawan-kawan. Serta yang saya banggakan, mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan keagamaan Katolik Universitas Katolik WL Tegulan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita boleh berkumpul di Aula Maria Ratu Damai ini untuk menyelenggarakan acara pelantikan pengurus kompa tahun 2025. Sivitas Akademika Prodi Pendidikan Agama Katolik yang terkasih, pada hari yang berbahagia ini kita berkumpul dalam acara pelantikan pengurus kompa. Ini adalah momen penting, bukan hanya bagi para pengurus yang akan dilantik, tetapi juga bagi seluruh warga kompa Unika WL Tegulan. Keberadaan pengurus kompa adalah untuk mewujudkan visi Prodi dan Unika WL Tegulan, yaitu mewujudkan mahasiswa yang beriman, cerdas, humanis, dan berkompeten. Visi ini bukan sekedar rangkaian kata, tetapi merupakan cita-cita dan orientasi yang akan menuntun setiap langkah kita dalam menjalankan perkuliahan di Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Katolik WL Tegulan, dan kelak kita akan menghasilkan lulusan
ia beriman, cerdas, humanis, dan berkompeten sesuai dengan harapan dunia, harapan pengguna jasa lulusan. Hadirin yang terkasih, beriman sebagai mahasiswa kita tidak hanya dituntut untuk cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki landasan spiritual yang kuat. Iman adalah benteng yang akan menjaga kita dari perbuatan tercela serta menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi segala tantangan. Kecerdasan adalah modal utama kita sebagai mahasiswa. Namun kecerdasan yang dimiliki harus diimbangi dengan kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Para mahasiswa harus mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk memberi kontribusi positif bagi perkembangan bangsa dan negara, mulai dari Sumba, Lodha Bemarini pada Bemalaga. Humanis sebagai makhluk sosial, para mahasiswa harus memiliki kepekaan terhadap sesama. Jika humanis akan menumbuhkan rasa empati, toleransi, dan gotong royong, maka semangat kekeluargaan sangat dijunjung di prodi pendidikan keagamaan Katolik, di mana kita saling bergandengan tangan, saling support, saling mendukung, saling mengunjung, saling meneguhkan dan menguatkan, supaya tidak ada satupun yang tercecer, yang tertinggal, dan akhirnya hilang. Kita harus mampu membangun hubungan yang harmonis dengan semua pihak, baik di internal prodi maupun antar prodi dan antar perguruan tinggi, tanpa memandang perbedaan. Dan yang keempat, berkompeten. Di era globalisasi ini, kompetensi adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Para mahasiswa harus meningkatkan kualitas diri, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kita harus mampu bersaing secara sehat serta siap menghadapi segala tantangan di masa depan, utama kita sebagai guru di abad 21 dan juga sebagai katekis di zaman sekarang. Keberadaan prodi pendidikan agama Katolik menjadi harapan gereja bagi persediaan tenaga pastoral untuk pelayanan pastoral di Keuskupan Wete Pulau khususnya dan gereja universal. Maka oleh karena itu, kita semua bergandengan tangan atas dukungan dekan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan oleh para rektor, wakil rektor, dan juga seluruh struktur di Universitas Katolik Wete Pulau bersama yayasan untuk menghasilkan lulusan yang beriman, cerdas, humanis, dan berkompeten. Untuk itu, keberadaan KOPA, keluarga besar mahasiswa prodi pendidikan keagamaan Katolik, merupakan wadah bagi kita untuk mengembangkan diri, untuk mempersiapkan diri menjadi pribadi-pribadi yang beriman, pribadi yang cerdas, humanis, dan berkompeten. Kita semua yang berada di Unika Wete Pulau, khususnya di prodi agama, dan secara khusus dengan keberadaan KOPA yang akan dilatih hari ini adalah semua tentang kerja tim, kerjasama, saling menghargai, mementingkan tujuan organisasi atau prodi daripada tujuan pribadi, serta tanggung jawab yang tinggi. KOPA adalah laboratorium kehidupan, tempat kita mengasah keterampilan dan memperluas wawasan. Untuk itu, kepada kita semua yang telah memberikan kepercayaan kepada para pengurus terpilih, Sonia dan teman-teman, mari kita bergandengan tangan untuk mendukung mereka agar mereka yang akan dilantik hari ini bisa menjalankan amanat ini dengan penuh tanggung jawab dan jiwa besar, serta merupakan kesempatan emas untuk mengabdi dan berkontribusi bagi perkembangan prodi dan kampus Unika Wete Pulau yang tercinta. Saya yakin dengan semangat kebersamaan, bersama kita bisa spirit dari Unika Wete Pulau, setelah dibarengi kerja keras, kerja tulus, kerja tuntas, kita bisa mampu mewujudkan visi Universitas Katolik Wete Pulau dan secara khusus visi prodi pendidikan keagamaan Katolik, visi keilmuan. Ini Sonia perempuan didampingi oleh dua lelaki gagah perkasa,
ditambah dengan para pengurus, saya pikir semua apa yang direncana bisa terrealisasi. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas nama semua keluarga besar Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik, bagi Vincent dan pengurus kompak yang lama, yang walaupun tidak terlalu lama, tetapi mereka sudah berbuat banyak hal yang juga untuk melanjutkan seluruh rencana program studi pendidikan keagamaan Katolik. Ini sekedar informasi Bapak Ketua Yayasan dan Bapak Terdekan. Kali ini kami sedikit ada perubahan kebijakan, memilih kepengurusan kompak itu yang semester 4 dan 2 demi efektivitas untuk pelayanan, untuk merealisasi seluruh program. Kalau dulu itu semester 6, tapi sudah semester 6 itu ada SPS, setelah itu pembekalan, PPL, KKN terintegrasi, sehingga ada banyak aktivitas yang tidak bisa di backup. Maka mulai tahun ini kepengurusan itu diberi kepercayaan kepada semester 4 dan 2. Jadi ini bukan karena tidak suka dengan pengurus yang lama, tetapi ini situasi yang perlu diadaptasi supaya tujuan kita itu bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu dengan hati yang tulus, wakil kepada dosen dan mahasiswa semua, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus kompak yang lama, dan kami mendoakan supaya untuk seluruh rencana SPS, PPL dan KKN terintegrasi bisa berjalan dengan baik, sehingga kelak menjadi kakak yang bisa mendukung adik-adik nanti ketika mereka juga akan mengalami situasi yang sama, yaitu SPS, PPL dan KKN. Dan yang terakhir, untuk kita semua, mari kita jadikan himpunan ini sebagai wadah untuk mengembangkan potensi diri, memperluas wawasan, dan mempererat tali persaudaraan. Mari kita bersama-sama membangun himpunan yang berprestasi, kompak yang berprestasi, berkarakter, dan bermanfaat bagi diri, bagi Unika, bagi Pulau Sumba dan Indonesia. Terima kasih untuk Pak Terdekan, Pak Doni yang walaupun dengan kesibukan yang dari tadi pagi belum pulang. Saya ini kenapa pakai jas? Ini bukan karena untuk pelatihan hari ini. Tadi kami baru dilatih juga. Saya dan Pak Hen, Pak Terdekan dilatih menjadi dekan dan kaprodi. Sehingga kenapa room hari ini istimewa sekali. Ini karena daripada motor cuci yang sekali pakai, mendingan kita pakai full supaya kalau cuci juga lumayan. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Doni, walaupun sudah sore sekali masih bersedia untuk melatih pengurus kompak hari ini, dan juga teman-teman dosen di prodi yang selalu setia untuk mensupport seluruh rencana kerja kita bersama. Terima kasih juga untuk Romo Marcel yang selalu punya hati untuk prodi agama. Romo ini kalau mendengar ada kegiatan lain, kadang Romo bisa pede sedikit untuk hadir menemani kita. Tepuk tangan untuk Romo Mas. Kenapa? Romo Mas ini adalah jiwa misionaris dan jiwa pastoral sejati. Banyak prestasi yang dibuka dan paroki itu tumbuh dan berkembang. Sejak Romo Master masih muda, imam muda dan santri. Maka oleh karena itu untuk prodi agama, walaupun tidak terungkap karena ini banyak prodi, tetapi saya tahu hatinya Romo Master sangat support kepada keberadaan kalian yang akan melanjutkan seluruh visi pelayanan pastoral. Baik, dan terima kasih untuk panitia kecil yang telah memfasilitasi persiapan hari ini dimotori oleh Sekretaris Prodi, Pak Hen, dan kita semua, sehingga acara pelantikan ini boleh terlaksana hari ini. Dan juga tidak lupa atas nama Prodi, kami menyampaikan permohonan maaf jika acara ini pelaksanaannya agak molor karena kita tunggu antrian penggunaan aula ini. Juga untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Pak Terdekan dan kita sekalian, kami menyampaikan permohonan maaf. Terakhir saya mengakhiri sambutan saya ini dengan pantun. Ke pasar beli buah semangka, semangka segar
askar hilangkan dahaga. Mari bekerja dengan sukacita, himpunan maju kita bangga. Sekian dan terima kasih. Sambutan dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pakar Kooperatif Doni Kelen SSMA. Kepada Pakar Doni kami persilakan. Saya hormati selaku Ketua Ypusda yang juga masih sempat hadir di sore ini. Romokian selaku Kapolri Pendidikan Agama, para dosen, dan ada sekalian yang sama saya kasih. Kalau orang bertanya, apa pentingnya kelompok seperti ini? Apa pentingnya BEM? Apa pentingnya komunitas pengurus prodi seperti PK yang kita latih pada hari ini? Maka jawabannya pasti satu. Kelompok atau proses seperti ini, dia itu mengakomodasi dan mengakomodasi aspirasi kita, aspirasi mahasiswa. Sekaligus dia juga itu mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang sifatnya kontributif di lingkup prodi, di lingkup perguruan tinggi, bahkan di luar kampus. Jadi dia itu wadah yang sifatnya sangat akomodatif untuk aspirasi kita. Sekaligus dia itu wadah untuk mengkoordinir kegiatan sifatnya kontributif, baik untuk lembaga kita di prodi agama, fakultas, unika, bahkan di luar. Tapi karena kegiatan itu kita masing-masing itu di tempat untuk mengembangkan diri. Kalau kita ikuti survei-survei, siapa yang bisa berhasil di luar sana ini? Siapa yang bisa berhasil dan cepat dapat kerja di luar sana ini? Bukan orang yang pintar dan IPK tinggi. Itu hanya sumbangan 10% dari angka keberhasilan. Dari keberhasilan di luar itu, IPK anak itu menyumbang 10%. Yang lain adalah networking Anda, kerja dalam organisasi yang itu membuat Anda semakin mampu untuk mempunyai kesempatan makin banyak untuk bekerja dan mendapatkan pekerjaan. Kelompok seperti ini, organisasi seperti ini adalah bagian dari itu semua. Bagaimana Anda berlatih untuk menempat diri, membangun diri, dan nanti lama waktu kita semakin terbiasa untuk kelompok dan operasi yang lebih besar dari yang sekarang. Maka pertama saya sangat memberi apresiasi pada para pengurus yang terpilih, profesional untuk juga kesediaannya mau memberikan diri Anda untuk prodi PKN. Kalau sepengetahuan saya, kalau saya membanding-bandingkan, prodi agama ini prodi punya kelompok yang lebih kontributif, lebih kelihatan gerakannya kemahasiswaannya daripada prodi-prodi lain. Bahkan mengalahkan BEM. Kita tepuk tangan dulu untuk prodi ini. Di bicara tentang itu seringkali ngomong gitu, ya. Itu agama lebih kelihatan gerakannya kemahasiswaannya daripada BEM. Apalagi di prodi-prodi lain. Kami di prodi bahasa desa pun hampir tidak kelihatan. Setelah dilatih programnya yang banyak, tapi tidak dipantau, akhirnya menjadi masalah. Sekali lagi, profesional itu yang terpilih pengurus Sonia dengan teman-teman. Dan satu lagi saya pesan bahwa keberhasilan kita itu hanya mungkin kalau kita punya soliditas di antara kita. Yang lain
harus mensupport teman-teman yang sudah pilih. Semua yang kita rencanakan atau apa yang diprogramkan itu yang terjadi dan terlaksana kalau kita semua ini kerja bersama dalam tim yang solid. Maka harapan saya adalah kita semua harus kompak untuk mendukung solid teman-teman dengan satu rasa, satu tujuan, ingin maju kita semua, memajukan prodi, mengembangkan diri kita semua, mengembangkan prodi, dan lebih dari itu untuk masa depan kita yang lebih cerah. Tuhan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Taman kepengurusan kompak periode 2025 oleh Sekretaris Prodi Bapak Hendrikus Kota Juma SW. Kepada Bapak dipersilakan. Surat keputusan Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Waitepula nomor 12 garis miring Unika garis datar Waitepula garis miring Prodi garis datar PKK garis miring angka 3 Romawi garis miring 2025 tentang pengurus komunitas mahasiswa pendidikan keagamaan Katolik masa bakti 2025 menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan pertama, mengukuhkan pengurus komunitas mahasiswa pendidikan keagamaan Katolik terpilih dengan masa bakti selama tahun 2025. Kedua, pengurus tersebut pada bagian pertama memiliki kewajiban untuk menjalankan program kerjanya secara bertanggung jawab. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan dikaruni pada tanggal 27 Maret 2025. Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Dr. Mikael Sene MPD NIDN 8124780003 distempel dan ditandatangani. Demikian pembacaan surat keputusan Ketua Prodi. Atas perhatian diucapkan limpah terima kasih. Acara pelantikan. Kami mengundang ketua dan para pengurus kompak yang baru untuk mengambil tempat di depan. Yang baru akan dilantik oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kami mengundang Pater untuk maju ke depan. Janji jabatan pengurus komunitas masa prodi agama Katolik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unika Waitepula masa bakti 2025. Pengurus komunitas masa prodi agama Katolik, perkenalkan saya Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan mengajukan beberapa pertanyaan
Saya harap dijawab dengan jelas dan singkat. Apakah Anda bersedia melaksanakan tugas sebagai pengurus komunitas mahasiswa studi keagamaan Katolik dengan sebaik-baiknya? Ya, saya bersedia. Apakah Anda bersedia menjaga nama baik Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik dan memberikan yang terbaik demi tercapainya visi Prodi Keagamaan Katolik? Ya, saya bersedia. Sebagai perwujudan kesediaan seluruh anggota pengurus komunitas mahasiswa studi keagamaan Katolik dalam mengembangkan visi Prodi Keagamaan Katolik, saya harap kesediaan pengurus komunitas mahasiswa Prodi Agama untuk mengucapkan janji pengurus. Ikuti kata-kata saya. Kami seluruh pengurus komunitas mahasiswa Prodi Pendidikan Katolik kami berjanji. Satu, selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, akan memenuhi kewajiban-kewajiban kami sebagai pengurus komunitas mahasiswa Prodi Keagamaan Katolik. Tiga, senantiasa bersikap jujur, adil, disiplin, dan tanggung jawab, dan bekerja sama dalam mengembang tugas sebagai pengurus komunitas mahasiswa program studi keagamaan Katolik. Empat, senantiasa menjaga harkat, martabat dan citra kompak dalam menjalankan kehidupan kampus maupun di masyarakat. Lima, senantiasa menumbuhkan dan memupuk rasa kekeluargaan serta kebersamaan dengan seluruh sivitas akademika Unika Wetemula. Sekian dan terima kasih. Pengurus kompak yang lama kepada pengurus kompak yang baru, kepada saudara Vincenzius Samuel dan saudari Gabriela Sofian Semon untuk maju ke depan. Mari kita mendengarkan sambutan dari Ketua Kompak Lama Vincenzius Samuel kepada saudara kami tersebut. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Dekan FI Universitas Katolik Wetemula, Pater Benedict JSSR. Yang sama saya hormati Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Dr. Miskan Sene MPD. Yang sama saya hormati para dosen Pendidikan Keagamaan Katolik Pater Sid, Pahen, Romboris, dan Payanto. Yang saya kasih teman-teman pengurus kompak yang lama yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya kasih adik-adik kepengurusan kompak yang baru saja dilantik pada saat ini.
Singkatnya kita semua yang hadir pada saat ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam suasana penuh sukacita untuk merayakan pelantikan pengurus kompak periode yang baru. Saya ingin mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru. Tentunya saya mendoakan adik-adik semua, semoga kalian diberikan kekuatan, hikmat dan bimbingan Roh Kudus dalam menjalankan tugas kepengurusan yang mulai dari sekarang hingga ke depan. Kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang bagaimana sikap pelayan kita serta bagaimana sikap pemberian diri kita terhadap tugas yang diberikan kepada kita. Kedua, saya ingin menyampaikan juga rasa terima kasih kepada teman-teman pengurus kompak yang lama atas kerjasama, dedikasi dan semangat kebersamaan yang luar biasa. Kita telah melewati banyak tantangan dan sukacita bersama, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman pengurus kompak yang lama atas kontribusi dan pemberian diri teman-teman kepada kepengurusan sebelumnya. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf di mana di masa kepengurusan kami mewakili teman-teman pengurus yang lama ingin menyampaikan permohonan maaf kepada para dosen, teman-teman pengurus serta semua kita yang hadir pada saat ini. Jikalau dalam masa kepengurusan kami ada hal-hal yang kurang berkenan, khususnya di hadapan para dosen serta teman-teman pengurus yang lama, saya minta mohon dimaafkan. Terakhir, untuk adik-adik yang baru terpilih, yang baru dilantik pada saat ini, selamat menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam kompak dan selalu kompak serta jadikan kompak sebagai wadah untuk belajar tentang bagaimana berorganisasi. Kata terakhir saya sebagai mantan ketua kompak, saya ingin menyampaikan khususnya buat adik-adik yang baru saja dilantik, kalian tidak perlu hebat saat memulainya, kalian harus memulainya untuk menjadi hebat. Sekian. Selanjutnya kita mendengarkan sambutan dari Ketua Kompak yang baru, Gabriela Sofian Seno. Kepada saudari kami persilakan. Selamat sore dan salam untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pater Konradus Doni Kelet SSMA, yang saya hormati Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Romo Dr. Mikael Seni MPD, yang sama saya hormati para dosen dan yang saya kasihi dan cintai mahasiswa-mahasiswi Universitas Katolik Wetongguna. Singkatnya, hadirin yang sempat hadir. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin yang terkasih, organisasi kompak merupakan wadah yang dibentuk oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik yang bertujuan menjadi sarana untuk mengembangkan diri, menyalurkan aspirasi, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan demi tercapainya visi dan misi Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Sokrates pernah berkata, "Kenali dirimu sendiri." Mewakili seluruh teman-teman pengurus kompak, mengucapkan terima kasih kepada para dosen yang telah memberikan ruang kepada kami untuk belajar berorganisasi, di mana melalui organisasi kompak
akhir kata, kami berharap kepengurusan keempat periode 2025 ini membawa kita menjadi lebih baik, lebih solid, dan juga dapat merangkul teman-teman dalam menemukan dan mengembangkan potensi dalam diri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata yang menyinggung perasaan para dosen dan teman-teman semua. Izinkanlah saya menutup kata sambutan ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan bersama Fata dan Akila. Jangan lupa membawa botol plastik. Mari kita bekerja sama menuju kompak yang lebih baik. Salam kompak. Selanjutnya kita akan masuk pada pembacaan berita acara oleh Sekretaris Prodi Bapak Hendrikus Kota Juman Eswil Elvil. Kepada Bapak dipersilakan. Berita acara pelantikan pengurus Komunitas Pendidikan Agama Katolik masa bakti 2025. Nomor 14 garis miring Unika garis datar WT Bulan garis miring Prodi garis datar PKK garis miring angka 3 Romawi garis miring 2025. Pada hari ini Kamis tanggal 27 bulan Maret tahun 2025 bertempat di Aula Maria Ratu Damai kampus Universitas Katolik WT Bulan telah dilaksanakan pelantikan pengurus komunitas mahasiswa Prodi Agama Katolik masa bakti selama tahun 2025. Acara ini dihadiri dan disaksikan secara langsung oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Ketua Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Karuni 27 Maret 2025 yang melantik Dekan FKIP Unika WT Bulan Pater Cornelius Donikelen MA NIDN 081 312 7801. Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Dr. Mikael Sene MPD NIDN 812041
Ketua Kompak baru dan lama untuk maju di depan. Dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur atas cinta dan kasih-Mu sehingga kegiatan kami pelantikan pengurus Kompak yang baru boleh berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Kegiatan pelantikan pengurus Kompak periode 2025. Kami mewakili teman-teman mahasiswa mengucapkan profisiat kepada pengurus Kompak yang baru dan selamat menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sekian.